Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NIM 18063092 akan menjelaskan materi tentang penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Nah, sebelumnya, penyiarah adalah proses menghubungkan catu daya AC ke beban DC yang terhubung melalui perangkat semikonduktor solid state. Penyiarah mengubah sumber tegangan AC sinusoidal yang berosilasi menjadi suplai tegangan DC arus konstan melalui dioda, tiristor, transistor, atau konverter. Proses penyiarah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan penyiarah setengah gelombang, penyiarah gelombang penuh, tak terkendali, dan terkendali mengubah suplai satu fasa atau 3 fasa menjadi level DC konstan. Nah, saya akan membahas tentang penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Berikut adalah teori singkat dari penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Penyiarah tak terkendali pada umumnya menggunakan dioda sebagai saklarnya. Untuk penyiarah satu fasa setengah gelombang tak terkendali menggunakan satu buah dioda, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Dari gambar 1 terlihat bahwa dioda hanya mengalirkan arus saat tegangan sumber Vs bernilai positif saja. Saat tegangan sumber negatif, dioda pada kondisi tertahan atau blocking condition, dan tegangan keluarannya adalah 0. Nah, pada penyiarah ini ada dua penyiarah. Yang pertama adalah penyiarah dengan beban tahanan murni atau resistor. Pada beban resistif, sudut pemadaman diode terjadi pada sudut konduksi. Bentuk gelombang arus dan tegangan outputnya sama tanpa ada pergeseran fasa. Dan yang kedua adalah penyiarah dengan beban resistor dan induktor. Pada beban resistif dan induktif, sudut pemadaman diode terjadi pada sudut konduksi B sama dengan V ditambah sigma. Bentuk gelombang arus dan tegangan outputnya terjadi beda fasa sebesar sigma. Ini dikarenakan adanya induktor dan dalam rangkaian. Pada periode positif, induktor di-charge. Saat WT sama dengan V, arus di induktor masih tersisa, sehingga diode tetap menyala. Baiklah, saya langsung saja masuk kepada simulasi penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Pertama-tama kita buka aplikasi PC-nya terlebih dahulu. Kemudian pilih New. Nah, kemudian rangkai gambar dengan menggunakan komponen-komponen yang telah ada pada PC ini. Pertama saya memilih sinusoidal. Kemudian P-nya untuk P-in. Kemudian dioda. Kemudian resistor. V output. Dan ampere. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan pensil ini. Nah, untuk memudahkan simulasi, kita boleh mengubah nama-nama komponennya. Ini adalah untuk Pin, dan ini bisa dicentang untuk mengaktifkannya atau memunculkannya pada layar. Ini bisa D atau D1 karena kita menggunakan satu dioda, maka saya akan buat D saja. Ini bisa R atau R1, kita menggunakan tahanan 10 untuk tahanan murninya. Kemudian ini P out. Dan ini adalah I out. Untuk PS-nya ada tegangan 220. Nah, sebelum menjalankan simulasi, kita terlebih dahulu memilih simulasi kontrol.
Kemudian untuk menjalankan simulasi bisa dipilih run simulasi atau di sini kita pilih run simulation. Nah, terlebih dahulu saya akan menampilkan payout-nya. Payout. Bentar. Terlebih dahulu saya akan menampilkan pin-nya. Untuk PI-nya terdapat gelombang seperti ini. Kemudian untuk menampilkan payout-nya, kita membutuhkan data yaitu nilai payout. Nah, untuk payout-nya terdapat gelombang yang seperti ini. Ini ada nilai negatif yang telah sesuai pada teori singkat yang saya jelaskan tadi. Ini berarti blocking condition. Untuk nilainya adalah 120,49. Nanti kita jadikan dia ke mengubah nilainya dari 1,2049 ini. Kemudian untuk payout-nya, nilainya adalah kalau kita ubah nanti menjadi 12,049. Kemudian saya masuk kepada analisis. Sebelumnya saya sudah membuat analisis pada laporan. Di sini saya mendapatkan payout-nya atau VRMS dan IOT atau IORMS 120,49 dan 12,049 dengan gelombangnya seperti ini, PI-nya tadi. Ini adalah gelombang input, ini adalah gelombang output, ini adalah gelombang output. Nah, untuk masuk ke analisisnya, di sini saya akan kita akan masuk kepada analisis. Selanjutnya kita masuk kepada analisis. Nah, sebelumnya pada tugas yang telah dikumpulkan terhadap analisis laporan, di sini lakukan studi literatur pada laporan 1. Nah, laporan 1 ini adalah penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Nah, ini adalah gambar rangkaian yang telah saya buat tadi. Ini dengan beban tahanan murni. Nah, jika dioda yang digunakan sebagai penyiarah, maka pada setiap periode dari gelombang tegangan AC-nya hanya ada waktu setengah periode dioda akan konduksi atau on, dan waktu setengah periode tidak akan konduksi adalah off. Dioda akan konduksi saat tegangan anoda lebih positif dari katoda. Nah, untuk datanya saya telah mendapatkan datanya tadi, yaitu tahanannya adalah 10 ohm. Payout-nya 120,49 dan IOT-nya adalah 12,049. Di sini adalah gelombang input dan ini adalah gelombang output. Kemudian analisisnya adalah pada penyiarah satu fasa tak terkendali setengah gelombang. Ini adalah untuk beban tahanan murni. Diketahui R-nya adalah 10 ohm. Setelah disimulasikan didapatkan PRMS-nya adalah 120,49 dan IRMS adalah 12,04. Di sini saya menggunakan dua angka di belakang koma saja. PRMS adalah PRMS dikali IRMS, yaitu 120,49 dikali 12,04. Didapatkan hasil 1450. Nah, untuk mencari VM-nya, di sini akar 2 dikali 220.
Vm adalah akar 2 dikali Vs-nya. Ini adalah tegangan sumber. Didapatkan 311 volt. N-nya atau efisiensinya PDC dikali PAC sama dengan PDC dikali IDC, PAC dikali IAC. Di sini terlebih dahulu saya mencari VDC-nya adalah 2 dikali Vm per V. Di sini didapatkan 198 volt dan IDC-nya adalah VDC per R. Didapatkan 18 ampere. Nah, untuk mencarinya tadi dimasukkan ke dalam rumus PDC dikali IDC yaitu 198 dikali 18 dibagi VAC dikali IAC yaitu 120,49 dikali 12,04 didapatkan 2,44%. Nah, untuk mencari PDC sama dengan VDC dikali IDC sama dengan 198 dikali 18 sama dengan 3.564. PAC sama dengan PAC dikali IAC sama dengan 5,29 dikali 4,81. Di sini tadi saya menggunakan rumus yang PDC dikali IDC. Ini yang untuk PDC dikali PAC. Kesimpulannya dari simulasi yang telah saya lakukan adalah yang membedakan antara rangkaian terkontrol dan tak terkontrol adalah komponen penyarah yang digunakannya. Untuk penyarah ini, sebelumnya ini adalah analisis untuk penyarah setengah gelombang dan gelombang penuh. Nah, penyarah jenis ini menggunakan komponen penyarah terkontrol seperti tristor atau SCR, IGBT, MOSFET, dan lain-lain. Terkontrol dalam hal ini maksudnya adalah penyarah ini dapat dipicu pada sudut tertentu sehingga dapat menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, sekian simulasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Ibu dimohon untuk bimbingannya jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.